Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba awil hazna idza syi'ta sahla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, salam takzim dan hormat kepada seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas. InsyaAllah semoga Allah panjangkan umur, sehat walafiat, terus istiqamah untuk memakmurkan dan membersamai kita di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan salat berjamaah dan talabul ilmi di masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan rahmat, taufik dan hidayahnya. Allah pertemukan kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka talabul ilmi, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena Nabi pernah menyampaikan talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Minal mahdi ilal lahdi, dari sejak buayan sampai liang lahat. InsyaAllah semoga duduknya kita hadir di masjid ini dalam rangka talabul ilmi ba'da salat subuh sampai kita selesai di waktu syuruk, kemudian kita lanjutkan dengan salat sunnah isyraq 2 rakaat, akan mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Begitu kata Nabi dalam satu hadisnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk kita semua. Semoga menjadi umat dakwah ijabah yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang bagaimana kita ketika menjadi makmum masbuk. Secara definisi kita sudah bahas, dan apa saja yang tertinggal kita sudah mulai membahas serta tata cara pelaksanaan ketika kita tertinggal. Berikutnya kita juga sudah membahas bagaimana cara menyempurnakan rakaat dengan beberapa kasus yang dialami oleh jamaah pada umumnya, dan ini pun sudah kita bahas. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan 2 poin, yakni ketika makmum masbuk tadi berbeda dengan imam. Kemudian kita pun juga akan membahas tentang makmum masbuk dalam beberapa kasus salat yang berbeda. Salat yang berbeda karena mempunyai kekhususan pelaksanaannya. Misalnya tentang salat Jum'ah, salat jenazah, salat qasar, salat Id, salat gerhana, salat istisqa. Ini insyaallah akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Baik, bahasan kita yang pertama pagi hari ini adalah ketika makmum berbeda dengan imam. Innamal imam, sesungguhnya imam itu
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti. Jadi seharusnya makmum itu bisa sempurna mengikuti salat yang dilaksanakan imam. Tidak ada perbedaan mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi kerap terjadi perbedaan ketika ada yang terlambat hadir, yang kita kenal kemudian dengan nama makmum masbuk. Sebagai contoh perbedaan misalnya, kalau persamaannya sujud bacaannya pasti sama. Kemudian i'tidal, ruku dan semuanya insyaallah sama. Bahkan ketika makmum tidak sempat menangi bacaan Fatihahnya imam. Misalnya ada bacaan imam yang terlalu cepat, sementara ada makmum yang kalau baca pelan. Sementara itu menjadi rukun di dalam sholat. Misalnya bacaan surat Al-Fatihah. Misalnya. Ini terjadi kalau bulan Ramadan. Biasanya ada beberapa masjid tertentu yang bacaannya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Di situ jamaahnya ada anak-anak, bacaannya pelan. Ada mungkin orang yang sudah sepuh, bacaannya pelan. Bolehkah kita membersamai padahal Al-Fatihah itu harus didengarkan karena itu menjadi rukun. Idza quri'atil Qur'an fastami'u. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, ketika dibacakan Al-Qur'an suruh mendengar. Tapi karena keterlambatan kita seandainya mengikutinya, membacanya setelah bacaan imam kita akan mengalami keterlambatan, maka diperbolehkan untuk membersamai bacaan Fatihahnya imam, berbarengan dengan imam. Di antara contoh yang berbeda, misalnya dari sisi niat. Terkadang diperbolehkan makmum berbeda dengan niatnya imam. Contoh, imam sedang sholat ba'diyah. Datang ke masjid terlambat, pada isya misalnya. Pada isya terlambat, mendapati sholat jamaah dengan imam rawatibnya sudah selesai. Maka kemudian ada jamaah yang datang bermakmum kepada jamaah yang sholat ba'diyah. Bolehkah? Boleh. Karena pada suatu saat Nabi SAW selesai sholat, ada jamaah yang baru datang. Nabi menanyakan, siapakah yang mau bersedekah untuk saudaranya? Saya ya Rasulullah. Temani saudaramu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya salah seorang sahabat berdiri menjadi imam dan yang baru datang menjadi makmum. Sholat yang sama. Artinya salat yang dilakukan oleh makmum yang sudah berjamaah bersama Nabi itu sudah melaksanakan satu kewajiban. Ketika ia mengulang, itu namanya i'adatis salah, mengulang salat, dan itu hukumnya sunnah. Salat sunnah, sementara yang baru datang salat wajib. Dan ini juga berlaku untuk salat-salat yang sama, baik dalam hitungannya maupun dalam gerakan-gerakannya. Maka diperbolehkan bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan salat sunnah sementara kita melaksanakan salat wajib. Ini terkait dengan perbedaan niat antara makmum dengan imam dan beberapa hal yang lain. Yang pertama kita akan membahas tentang rakaat yang dikerjakan. Ketika seorang terlambat dalam melaksanakan salat, apakah rakaatnya makmum itu sama dengan rakaatnya imam? Menurut jumhur ulama sama. Menurut jumhur ulama sama. Contoh, salat isya 4 rakaat. Ada makmum baru datang, salat jamaah sudah terlaksana 2 rakaat. Apa yang dilakukan oleh makmum? Salat mengikuti imam dengan keterlambatan. Ia kemudian salat isya 4 rakaat dan ketika mulai takbir dia melaksanakan rakaat ketiga dan keempat bersama imam. Bagaimana dengan rakaat pertama dan keduanya? Menurut jumhur ulama itu diqodok setelahnya. Begitu imam salam, dia berdiri lagi untuk menyempurnakan, mengqodoknya. Begitu pendapat jumhur ulama. Tapi dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Di dalam madhab Syafi'i,
bahwa yang dilakukan makmum masbuk yang terlambat tadi tetaplah rakaat pertama dan kedua yang bersama imam. Sementara rakaat ketiga dan keempatnya itu akan disempurnakan setelah selesai salamnya imam. Jadi ada perbedaan. Kalau jumhur ulama mengatakan bahwa ketika makmum itu bersama dengan imam melaksanakan rakaat kedua dan ketiga dan diqadha untuk rakaat 1 dan 2-nya, pendapat madhab Syafi'i menyatakan sebaliknya. Makmum yang baru datang itu melaksanakan rakaat pertama dan kedua ketika salat jamaah melaksanakan rakaat ketiga dan keempat, dan ketika selesai salam makmum terus melanjutkan rakaat ketiga dan keempatnya. Dalam hal ini tentu ada konsekuensi, tentu ada aturan-aturan terkait dengan perbedaan tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan rakaatnya imam yang berbeda dengan rakaatnya makmum. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, Bismillahirrahmanirrahim, madhabuna annama adrakahul masbuk fahuwa awwalu salatihi wa ma yatadarakuhu ba'da salamil imam akhiru salatihi. Madhab kami menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau adalah salah seorang ulama dari madhab Syafi'i, menyampaikan bahwa menurut madhab kami adalah bahwa apa yang didapati oleh makmum masbuk tadi adalah awal salatnya, dan apa yang harus dikerjakan setelah salamnya imam itu dah akhir dari salatnya. Jadi kondisinya berbeda. Kalau imam dengan jamaah lainnya melaksanakan salat rakaat ketiga dan keempat, yang masbuk tadi melaksanakan rakaat 1 dan 2. Apa alasannya? Karena beliau berpatokan pada hadis Imam Bukhari dan Muslim, apa yang kalian dapati, kata Nabi, salatlah, dan apa yang kalian terlewatkan, sempurnakanlah. Artinya menyempurnakan, karena ada 2 hitungan rakaat yang masih belum dilaksanakan. Sementara menurut pendapat jumhur ulama juga berpatokan kepada hadis Nabi yang menyebutkan, apa yang kalian dapati, salatlah, dan apa yang kalian terlewatkan maka qadha-lah. Beda di dalam memahami satu hadis yang bisa diartikan sama tapi juga bisa dimaknai berbeda oleh orang lain. Maknanya qadha-lah. Jadi diqadha. Kalau kita sudah melaksanakan salat bersama imam rakaat ketiga dan keempat, rakaat 1 dan 2-nya kita qadha menurut pendapat jumhur ulama. Dalam hal ini ada diskusi, apa alasan Imam Syafi'i beserta madhabnya berbeda salatnya dengan imam dalam hitungan rakaatnya? Alasannya bahwa hadis yang menjadi dasar untuk menyempurnakan, kan beda antara qadha-lah dengan sempurnakanlah. Tadi di antara 2 hadis yang berbeda tadi, statusnya sama-sama sahih, cuma berbeda dalam ujung kata dari hadis itu antara sempurnakan dengan qadha-lah. Karena yang pertama, hadis yang disampaikan menurut madhab Syafi'i, para perawi hadis sempurnakanlah jauh lebih banyak dan lebih kuat hafalannya. Artinya lebih banyak rijalul hadisnya yang meriwayatkan hadis tentang sempurnakanlah. Sementara yang menyebutkan qadha-lah itu lebih sedikit. Yang kedua, makna qadha tidak mesti harus melakukan sesuatu setelah terlewat waktunya. Umumnya secara bahasa, yang namanya qadha itu kan melaksanakan sesuatu setelah terlewat. Ada orang kesiangan bangun subuh jam 6. Sekarang jam 6 udah terbit matahari. Ia tetap melaksanakan salat. Laksanakan salat di situ disebut qadha salat subuh. Tapi terkadang makna qadha di dalam Al-Quran tidak mesti bermakna melakukan sesuatu yang sudah terlewat. Contoh, idza qudiyatis salatu min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Idza qudiya, qadha. Qadha di situ diartikan setelah selesai melaksanakan, bukan
setelah terlewat waktu. Ketika telah melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera bertebaranlah di muka bumi, memperbanyak zikir kepada Allah untuk melaksanakan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, untuk mencari rizki, mencari keutamaan-keutamaan dari Allah. Jadi qada di situ tidak mesti melakukan sesuatu yang sudah terlewat waktunya. Begitu alasan yang kedua di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab terkait dengan makna qada lah. Yang ketiga alasannya adalah pada praktiknya di luar madhab Syafi'i, di antaranya yang 3 madhab tadi, ada ketidakkonsistenan dalam menghitung rakaat. Ketika ada makmum yang tertinggal 2 rakaat salat maghrib misalnya, tertinggal 2 rakaat salat maghrib, berarti ia punya hutang 2 rakaat. Begitu takbir imam sudah berdiri, ini dia datang Allahu Akbar, rakaat ketiganya imam. Makmum kalau dihitung ini rakaat ketiga, setelah rakaat ketiga menghitung bahwa ini rakaat ketiga, berarti dia punya hutang rakaat pertama dan kedua. Begitu berdiri menyempurnakan setelah imam salam, yang dilakukan adalah rakaat pertama dan kedua harusnya. Tapi faktanya mereka ketika selesai 1 rakaat duduk tahiyat awal. Pernah ketemu ada orang terlambat 1 rakaat salat maghrib. Kalau dihitung itu sebagai telah melaksanakan rakaat ketiga, berarti punya utang 1 dan 2. Begitu berdiri, kira-kira dia melaksanakannya itu langsung 2 rakaat apa duduk tahiyat awal di antara 1-2 rakaat itu? Duduk tahiyat awal. Faktanya ini ada ketidakkonsistenan kalau kita dianggap harus sama hitungannya dengan imam. Nah, sering terjadi demikian. Begitu juga tentu dengan hal-hal lainnya yang kita akan sampaikan pada hal berikutnya. Di antaranya seperti itu. Maka walaupun kemudian di dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada perbedaan hitungan, ada konsekuensinya juga. Apa konsekuensinya? Yang pertama, di antaranya kalau terlambat salat subuh. Kalau terlambat salat subuh misalnya, terlambat 1 rakaat mendapati 1 rakaat. Ikut ya, rakaat pertamanya dia sudah kunut bersama imam. Tapi begitu berdiri, karena itu rakaat keduanya dia disunahkan kunut apa tidak? Tetap disunahkan kunut. Ini konsekuensinya. Kalau sebaliknya, kalau yang pertama tadi yang beranggapan bahwa hitungannya harus sama dengan imam ketika berdiri, dia rakaat pertama, maka dia tidak kunut. Tapi menurut mazhab Syafi'i, karena hitungannya dia adalah hitungan kedua, rakaat keduanya, ia tetap melaksanakan kunut. Itu yang pertama pada salat subuh. Yang kedua, jika makmum masbuk pada salat 4 rakaat hanya mendapati 2 rakaat pertama, maka pada rakaat yang dia harus sempurnakan sudah tidak disunnahkan lagi membaca surat setelah Fatihah. Kalau pada mazhab yang lain masih ada kesunahan. Contoh tadi salat Isya ya, tertinggal 2 rakaat. Begitu berdiri mengqadha, melaksanakan rakaat 1 dan 2-nya, ia masih ada kesunahan membaca surat setelah baca Fatihah. Membaca saja, membaca surat setelah baca Fatihah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak disunahkan lagi. Begitu berdiri untuk menyempurnakan, kalau tadi kan mengqadha. Umumnya ulama, jumhur ulama menyebutnya mengqadhanya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i kan menyempurnakan nih. Berarti rakaat ke-3 dan ke-4. Karena itu rakaat ke-3 dan ke-4 tidak ada kesunahan membaca surat setelah membaca Fatihah. Ini konsekuensi dari perbedaan hitungan rakaat makmum masbuk dengan salat jamaahnya imam. Yang ketiga, begitu dengan kasus salat jahriyah dan sirriyah. Ada salat yang bacaannya keras, salat maghrib, isya, dan subuh misalnya. Ketika berdiri untuk menyempurnakan, itu tidak ada bacaan yang keras. Kenapa? Sudah rakaat ke-3 dan ke-4. Tidak dikeraskan lagi bacaan Fatihahnya.
Dan sampai sekarang saya belum ketemu faham yang menyamakan hitungan rakaatnya dengan imam ketika berdiri kemudian baca Fatihah dengan jahr, dengan keras. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang pernah bertugas di daerah Turki mungkin, atau daerah-daerah yang umumnya bermadhab selain madhab Syafi'i, mungkin pernah menemukan ini. Pernah ketemu salatnya jamaah yang masbuk kemudian mengeraskan bacaannya ketika ia menambah kekurangannya. Saya sendiri belum pernah ketemu. Jadi ketika menambah 2 rakaat lagi, ia apakah mengeraskan bacaan Fatihahnya? Seandainya nih kemudian ada yang bermakmum lagi nih, makmum estafet, kan kadang ada makmum yang estafet. Ketika ada makmum yang menyempurnakan, menambah, ada yang baru datang, kemudian menepuknya salat. Kira-kira bacaan Fatihahnya dikeraskan lagi enggak? Saya belum pernah ketemu. Kalau tersisa 2 rakaat, kecuali mungkin dia masih tersisa 3 rakaat, dia masih tetap mengeraskan di rakaat pertama ketika menyempurnakan sampai selesai semuanya. Seperti itu kira-kira. Dan ini menjadi konsekuensi dari apa yang menjadi kesepakatan di dalam mazhab Syafi'i, bahwa makmum masbuk berbeda hitungan rakaat dengan imam. Berikutnya terkait dengan cara duduk. Cara duduk. Jika makmum tadi melaksanakan salat berjamaah bersama imam ketika imam tahiyat akhir, duduknya tawarruk. Ya, duduk tahiyat akhir karena itu akhir dari salatnya. Bagaimana dengan makmum yang masbuk tadi? Dia kan belum akhir salatnya. Dia akan berdiri lagi untuk menambah salatnya. Duduk tawarruk bersama imam sama seperti imam? Apakah duduk iftirash? Duduk seperti duduk tahiyat awal? Para ulama di sini pun berbeda pendapat. Perbedaan di sini tidak berhukum sah atau tidak sah, karena perbedaannya makmum dengan imam sama saja terkait dengan tata cara pelaksanaannya. Namun ada alasan dari Imam An-Nawawi, kalau di dalam madhab Syafi'i duduknya makmum yang masbuk tadi adalah terbagi menjadi 2 model. Makmum masbuk jika duduk bersama imam pada akhir salat imam, ada 2 pandangan dalam hal ini. Pandangan yang pertama, pandangan yang paling sahih yang tertuang secara tekstual di dalam kitab kitabnya Imam Syafi'i, itu kitab induk namanya, itu namanya Al-Um, telah ditetapkan oleh Syekh Abu Hamid Al-Bandaniji, Qadi Abu Tayyib dan Al-Ghazali, dan mayoritas ulama adalah bahwa makmum masbuk tadi duduknya secara iftirash. Kenapa? Karena dia belum selesai. Imam duduk tawarruk karena akhir salatnya, sementara makmum yang masih akan menyempurnakan salatnya maka ia duduk dengan iftirash karena akan berdiri lagi. Tapi ada pandangan yang kedua, wathani yajlisu mutawarrikan mutaba'an lil imam hakahul iman haramain wa waliduhu warrafi'i. Di dalam madhab Syafi'i pun ada pendapat juga yang mengatakan bahwa Imam Ar-Rafi'i misalnya, bahwa duduknya makmum duduk tawarruk, duduk seperti imam walaupun belum akhir. Kenapa? Demi membersamai, demi kesamaannya dengan imam. Ini pendapat yang kedua. Ada pandangan yang ketiga yang mengatakan bahwa pandangan ketiga, jika duduk tersebut adalah pada tempat tasyahud awal makmum masbuk, ia duduk iftirash. Salat Isya tertinggal 4 rakaat. Nah, maka ketika imam tahiyat akhir, makmumnya tahiyat awal. Karena itu posisi tahiyat awal, maka duduk iftirash. Tapi kalau tidak dalam posisi tahiyat awal, maka dia mengikuti duduknya imam, duduk tawarruk. Jadi ada pendapat yang ketiga terkait dengan posisi duduk. Selanjutnya, tadi untuk urusan bilangan rakaat, yang kedua terkait dengan posisi duduk, berbedanya makmum dengan imam, makmum masbuk maksudnya. Dan yang ketiga adalah ketika imam sujud sahwi. Pernah kan kejadian imam melaksanakan sujud sahwi.
Bagaimana makmum? Apakah makmum akan mengikuti sujud sahwi yang dilakukan imam dan bagaimana duduknya? Yang menjadi diskusi di sini adalah duduknya. Kalau makmum harus tetap mengikuti imam, kan imam belum selesai. Umumnya para ulama mengambil pendapat bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Walaupun ada pendapat lain yang menyebutkan sujud sahwi pada kasus-kasus tertentu itu setelah salam. Saya pernah mengalami ini di masjid kementerian. Saya nggak tahu kementerian apa kegubernuran, pokoknya masjid pemerintah di Saudi di daerah Ma'abdah. Ketika saya melaksanakan ibadah haji di sana, imamnya orang Indonesia, terbiasa melaksanakan sujud sahwi itu sebelum salam. Sementara jamaahnya kalau musim haji kan dari mana-mana. Begitu ya. Waktu itu kasusnya kalau tidak salah lupa hitungan rakaat. Siang hari salatnya, entah zuhur atau asar. Saya waktu itu tidak ke Masjidil Haram, mengikuti salat di masjid pemerintah yang dekat dengan maktab yang saya tinggal di sana. Ketika terakhir salat, di rakaat terakhir imam sudah tahiyat akhir, imamnya sebelum salam sujud sahwi. Ada yang menegur di belakang, subhanallah, begitu. Karena ada dalam paham makmum ketika kondisi tertentu sujud sahwi dilakukan setelah salam. Ini belum salam kok udah sujud. Tapi imam tetap melanjutkan. Setelah sujud sahwi 2 kali, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar. Sujud sahwi lagi. Sujud sahwi lagi. Jadi 4 kali sujud jadinya. Saya menemukan kasus seperti ini. Kenapa? Karena memang ada perbedaan terkait dengan sujud sahwi. Apakah sebelum salam ataukah sesudah salam. Umumnya menyebutkan dalam banyak kasus itu dilaksanakan sebelum salam. Tapi ada satu kasus menurut mazhab tertentu yang dilaksanakannya setelah salam. Nah, bagaimana posisi duduknya makmum? Ketika, ia kan gak ikut salah sebenarnya. Orang cuma ikut imam, dia pun juga ingat, oh imamnya salah ini, salah itu, gitu. Tapi makmum kan harus mengikuti. Sujud sahwilah bersama imam. Bagaimana dengan duduknya? Apakah ia duduk iftirash? Apakah duduk tawarru? Pandangan yang pertama menyebutkan bahwa makmum masbuk ini, ketika ia menjadi makmum masbuk kan nggak tahu kasusnya yang apa. Misalnya imamnya tidak duduk tahiyat awal, misalnya di sholat isya tidak duduk tahiyat awal, kan sebenarnya sunnah. Tapi seandainya itu terjadi karena lupa, ya disunahkan juga untuk melaksanakan sujud sahwi. Makmumnya ini tahu-tahu berdiri rakaat ketiga udah ikut, nggak tahu kalau tadi nggak tahiyat awal. Tapi begitu imam tahiyat akhir sebelum salam, ya sujud sahwi. Bagaimana? Seperti itu di dalam kitab Al-Majmu', makmum masbuk di akhir, yang ada di akhir salatnya duduk dengan duduk tawarruk. Kalau makmumnya itu sudah ada di akhir salatnya. Pandangan yang kedua berlawanan dengan pendapat yang pertama. Yang pertama duduknya tawarruk, tapi menurut pandangan yang kedua hendaknya duduk iftirash. Duduk seperti duduk tahiyat awal. Begitu kondisinya. Kira-kira begini. Ada makmum tertinggal 1 rakaat salat maghrib. Tertinggal 1 rakaat salat maghrib. Tiba-tiba imamnya kelebihan 1 rakaat. Imamnya kelebihan 1 rakaat. Ya tetap ikut melaksanakan. Berarti makmum berapa rakaat sekarang melaksanakannya? Padahal masbuk tadi ketinggalan 1 rakaat. Hitungannya makmum 3 apa 2? Secara yakin, makmumnya yakin nih. Ini kan udah 3 rakaat maghrib. Kenapa saya harus nambah? Kira-kira begitu. Maka menurut para ulama, ya udah sempurna salatnya.
Dia sebagai akhir. Tapi persoalannya imam kan sujud sahwi tadi. Karena kelebihan 1 rakaat udah terlanjur, udah terlaksana dan tidak ada yang mengingatkan. Yang masbuk tadi nggak ngerti persoalan kelebihan atau tidaknya tadi. Yang jelas ya udah, saya udah 3 rakaat. Dia pendapat yang pertama menyebutkan kalau itu sudah akhir sholatnya udah lengkap 3, maka dia duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Tapi ketika dan mengikuti sujud sahwi yang dilakukan bersama imam. Tapi ketika masih belum sempurna ia harus berdiri, maka ia duduk iftirash, duduk seperti tahiyat awal. Nah, ini liku-liku menjadi makmum masbuk. Jadi ada berapa kasus tadi? Hitungan rakaat, tentang posisi duduk, terus tentang bagaimana ketika imam sujud sahwi. Yang keempat, jika imam kelebihan rakaat. Para ulama mengatakan jika ada seorang makmum masbuk yang mengetahui bahwa imam telah terlupa menambah rakaat, maka dia tidak boleh mengikuti rakaat tambahan tersebut. Udah diingatkan nih misalnya. Maka kalau ia yakin makmum untuk bahwa rakaatnya imam ini lebih terkait dengan rukun ya, ini rukun, maka dia tidak boleh ikut menambah rakaatnya. Kalau ia yakin, maka ikut andil di dalamnya untuk mengucapkan subhanallah. Imamnya melanjutkan, maka itu urusannya imam. Jadi ini menurut ulama bahwa ketika ada tambahan rakaat, maka dia tidak boleh mengikuti rakaat tambahan tersebut. Jika dia mengikutinya, justru sholatnya menjadi batal. Kurang lebih itulah yang disampaikan Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qamal imamu ila khamsatin, ketika imam berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kelima, jahilan karena ketidaktahuannya, faqtada bihi masbukun aliman bi annaha khamisatun, fas-sahihul masyhur alladzi qata'a bihil ashab fi mu'dhamit turuq annahu la tan'aqidu salatuhu li'annahu dakhala fi raka'atin ya'lamu annaha lagwun. Jika imam berdiri pada rakaat yang kelima karena lupa, kemudian diikuti oleh masbuk padahal dia tahu bahwa itu rakaat yang kelima, maka pandangan yang sahih dan masyhur lagi adalah telah ditetapkan oleh para ulama Syafi'iyah dalam mayoritas jalurnya adalah bahwa salatnya masbuk tersebut tidak sah karena dia telah masuk pada sebuah rakaat yang dia tahu sebagai rakaat yang sia-sia. Artinya tidak usah mengikutinya. Selanjutnya, bagian akhir dari pembahasan tentang makmum masbuk ini adalah masbuk dalam kasus-kasus salat tertentu. Yang pertama, ketika masbuk di dalam salat Jumu'ah. Salat Jumu'ah tidak sama dengan salat 5 waktu. Karena ada kekhususan, misalnya diantaranya ada 2 khutbah sebelum dilaksanakan 2 rakaat salatnya. Jika ada masbuk, ada jamaah yang tertinggal melaksanakan salat berjamaah pada imam, kita pernah mendengar ada istilah as-salatu bila nawa, an-nawa bila salat. Salat dengan tanpa niat, niat tanpa salat. Artinya ketika ada makmum masbuk tidak mendapati rakaat keduanya imam, artinya enggak kebagian ruku di rakaat kedua, maka ia sama sekali tidak mendapatkan rakaat. Ia telah bermakmum untuk salat Jum'ah 2 rakaat, tapi begitu imam salam, ia berdiri menyempurnakan salatnya dengan 4 rakaat. Niatnya 2, pelaksanaannya 4. Itu namanya as-salatu bila nawa, an-nawa bila shalah. Bagaimana kalau kondisi tersebut ketika nambah 4 rakaat ada yang bermakmum? Lebih terlambat lagi. Ini udah nggak kebagian khutbah. Udah nggak kebagian rakaatnya imam. Nambah 4 rakaat, ada yang bermakmum. Bagaimana itu? Niatnya bagaimana? Tetap salat Jum'ah. Karena itu memang pelaksanaan salat Jum'ah. Bagaimana hitungan rakaatnya? Tetap 4 rakaat. Bagaimana dengan makmum yang kedapatan 1 rakaat? Makmum mendapati 1 rakaat, otomatis setelah salam ia berdiri untuk menyempurnakan satu rakaat.
ketika berdiri menyempurnakan satu rakaatnya, ada yang baru datang lagi. Bagaimana dengan yang baru datang? Ikut sholat bersama imam yang tinggal nambah satu rakaat, apakah 4 rakaat? Ketika imam makmum yang kemudian jadi imam itu masih mendapati satu rakaat bersama imam yang pertama, ia tinggal menambahkan satu rakaat, maka ia makmum berikutnya ini ikut sholat 2 rakaat. Berbeda dengan yang terlambat tadi, ikut sholat 2 rakaat. Jadi sholat bersama imam dari makmum yang tertinggal tadi, setelah salam berdiri lagi, tinggal nambah 1 rakaat. Ada makmum lagi terlambat, naudzubillah, jangan sampai terjadi Jumatan telat banyak, masya Allah. Ada makmum telat datang lagi, bermakmum kepada makmumnya makmum yang menjadi imam, makmumnya makmum yang menjadi imam. Ini dilakukan sama, hanya melaksanakan 2 rakaat. Catatannya, makmum yang kemudian diangkat menjadi imam, apakah itu makmumnya makmum, makmumnya makmum, makmumnya makmum lagi, itu tetap melaksanakan 2 rakaat. Catatannya, ia kebagian 1 rakaat secara sempurna dari imam sebelumnya, baik itu imam asli atau imam angkatan baru. Ada imam angkatan baru. Begitu dalam kasus salat Jumat. Jadi ada kekhususan. Tapi jika makmum tadi hanya dapatin tahiyat akhir saja, atau tidak mendapati ruku rakaat keduanya makmum atau imam yang pertama sekalipun, maka ia tetap berniat salat Jumat 2 rakaat. Tapi fakta pelaksanaannya 4 rakaat. Kira-kira bisa dipahami ya terkait dengan kasus salat Jumat. Atau mungkin Bapak Ibu ada pernah ketemu kasus tertentu, silahkan Ustaz. Praktek. Maksudnya praktek kita telat. Iya. Iya. Baik. Nggak paham. Baik, baik. Baik, terima kasih. Baik, kita contohkan ya. Baik. Betul. Jadi terkait dengan keterlambatan, kemarin kita sudah membahas keterlambatan itu diukur dari ia mendapati ruku rakaat keduanya imam. Ruku rakaat keduanya imam. Seandainya tidak mendapati ruku kedua rakaat keduanya imam, ia termasuk orang yang tidak mendapatkan rakaat. Saya salat Jumat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Begitu berdiri lagi, ini kan rakaat kedua. Ketika saya berangkat ruku, Allahu Akbar, ada yang baru datang. Ini rakaat kedua nih. Betul. Baik. Baik. Ketika saya ruku, rakaat keduanya saya nih. Rakaat kedua salat berjamaah. Allahu Akbar, Bapak takbir. Ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ketika saya berdiri, Bapak mulai ruku. Kayak timbangan begitu, Pak. Saya berdiri, makmum yang baru datang itu baru ruku. Gak ketemu kan rukunya? Berarti yang baru datang ini tidak mendapati rakaat keduanya imam. Untuk kasus salat Jumat. Begitu saya salam, Bapak menyempurnakan 4 rakaat. Padahal niatnya tadi usolli fardal Jum'ati rakaataini. Niatnya 2, tapi pelaksanaannya harus 4. Ini disebut as-salatu bila nawa an-nawa bila salat. Tapi seandainya, seandainya kasusnya begini, saya ruku, Allahu Akbar, Bapak takbir. Rakaat kedua nih, ruku Bapak, Allahu Akbar. Nah, dapat Sami Allahu liman hamidah, ini dapat namanya. Nah, begitu Bapak saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Bapak berdiri lagi rakaat keduanya kan? Kan cuma nambah 1 nih. Nah, ada makmum datang 1 lagi. Nah. Baik. Nah. Ya? Iya, betul. Oke, ini udah tahiyat akhir. Bapak tawaruk, saya tawaruk, Bapak iftirash. Bapak iftirash karena belum akhir salat. Menurut pendapat jumhur ulama kan,
Ada dua pendapat tadi kan. Saya salam karena saya tawarru, saya salam. Bapak iftirash, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bapak berdiri, betul. Menyempurnakan sisa 1 rakaat. Silakan Bapak bermakmum, datang nih. Jumat terlambat. Gitu. Allahu Akbar. Ini kebagian rakaat bersama imam. Kebagian rakaat. Maka ketika Bapak selesai, nanti selesai melaksanakan ruku, Allahu Akbar. Ini ikut ruku, i'tidal. Terus. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir. Duduk terakhir, Bapak duduk iftirash. Nah, betul. Seperti ini posisinya ya. Seperti ini posisinya. Nah. Betul. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum tadi yang belakangan menyempurnakan 1 rakaat saja. Kenapa? Tadi sudah sempat ikut 1 rakaat sempurna bersama makmum yang diangkat menjadi imam. Nah, ini berlanjut terus seperti itu, enggak apa-apa, dan itu sah. Betul. Ya. Ini udah sampai di sini sebenarnya sudah bisa dipahami ya. Artinya kalau makmum yang baru datang sebagai makmum masbuk kedapatan rakaat secara sempurna 1 saja rakaatnya sudah cukup untuk melaksanakan 2 rakaat saja. Nah, tapi kalau tidak mendapati rakaat karena tadi berpapasan salamnya, rukuknya, maka itu tidak mendapati rakaat namanya. Baik, terima kasih. Untuk yang berikutnya, kalau kedapatan 1 rakaat, kalau nggak dapat 4 rakaat. Kalau nggak dapat 4 rakaat. Ukurannya dia mendapati rakaat bersama imam 1 rakaat sempurna, ia tetap 2 rakaat. Tapi kalau tidak mendapati 1 rakaat, kan makmum bisa saja ikut langsung tahiyat akhir kan? Ini udah Jumat nih, terakhir. At-tahiyyatul mubarak. Makmum baru datang. Allahu Akbar. Langsung duduk. Begitu imam salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bapak berdiri. Nah, yang seperti ini 4 rakaat. 4 rakaat. Yang seperti ini 4 rakaat. Yang berikutnya 4 rakaat dan berikutnya 4 rakaat. Karena yang dilaksanakan sudah mahallidz zuhri, menempati posisi sholat zuhur. Kan nggak mungkin kan ini berdiri, tiba-tiba ada yang datang, sholat Jumat 2 rakaat. Kan nggak mungkin kan setelahnya kemudian, saya kan nggak telat nih ngikutin dari 4 rakaat baru mulai ini, misalnya. Tetap niatnya sholat Jumat, walaupun fakta rakaatnya 4. Jadi kemudian jangan dirubah sholli fardhu dzuhri 4 rakaatin, jangan. Jadi tetap berniat salat Jumat 2 rakaat walaupun fakta pelaksanaannya 4 rakaat. Ini kasus salat Jumat. Untuk kasus salat baik. Kalau ada sama-sama terlambat 2 atau 3 orang, ya. Khusus untuk salat yang Jumat tidak sah salat berestafet mengimamkan makmum yang sama-sama masbuk. Khusus untuk salat Jumat. Untuk salat yang lain kata para ulama makruh, sah salat tapi makruh. Yang baik gimana? Salat sendiri-sendiri. Tinggal menyelesaikan masing-masing. Tidak diangkat 1 imam. Ini yang paling utama. Misalnya, saya contohkan salat Isya. Ada berdua sambil ngobrol, anak muda nih biasanya rokokan dulu di jalan. Begitu masuk ke masjid, udah 2 rakaat, udah buang. Begitu ikut salat, Allahu Akbar. Begitu selesai imam salam, berdiri sami Allahu Akbar, berdiri, yang satu mundur. Nah, ini sah menurut para ulama. Yang satu yang sama-sama masbuk tadi dijadikan imam, yang satunya bermakmum, ini sah tapi makruh.
menurut pemahaman jumhur ulama. Lebih baiknya laksanakan sendiri-sendiri. Kan kita sudah bermakmum pada imam rawatib. Bermakmum kepada imam rawatib itu lebih utama daripada imam-imam yang baru datang. Kira-kira begitu. Ini yang paling utama. Yang kedua, boleh dijadikan imam tapi statusnya makruh. Sah tapi makruh. Tapi ada kekhususan. Tidak boleh dilakukan di sholat Jumat. Datang sama-sama telat 1 rakaat. Kan tinggal nambah 1 rakaat. Habis itu yang satu mundur, yang satu dijadiin imam. Ini tidak sah di dalam sholat Jum'ah. Kenapa? Urusannya yang bermakmum kepada imam di sholat Jumat bukan sholatnya aja. Tapi ada khutbah sebelumnya. Kira-kira begitu logikanya. Jangan mengangkat imam baru yang diikuti dengan hanya 2 rakaat, tapi meninggalkan aktivitas sholat sebelumnya. Kira-kira seperti itu bisa dipahami. Baik. Sebentar. Masih ada lagi. Ya. Masbuk berdua. Kalau mengangkat imam salah satu makruh. Makruh, betul. Nah, kemudian ini masbuknya sudah berdua. Ini masbuk. Kemudian ketika imam salam berdiri. Betul. Ada jamaah lagi datang. Ya, betul. Sudah beda lagi. Betul. Si jamaah yang baru datang ini. Iya. Sebaiknya sholat sendiri atau makmum kepada yang baru masbuk tadi. Utamanya tetap bermakmum dan itu mendapatkan pahala 27 derajat salat berjamaah. Murni dia menjadi makmum, bukan makmum jadi makmum, yang satu jadi imam. Ini murni makmum nih. Allahu Akbar berdiri mau nambah 2 rakaat nih. Ada yang baru datang. Ikut salat berjamaah kepada yang tinggal 2 rakaat. Maka status salat jamaah seperti ini sah sebagai salat berjamaah. Dan itu yang lebih utama untuk dilakukan. Daripada mendirikan salat jamaah baru. Ada orang makmum masbuk berdiri, kemudian ada 2 orang. Mau ikut yang masbuk di sana atau mendirikan salat jamaah sendiri. Yang lebih utama mengikuti kebersamaan bersama makmum masbuk yang mengikuti imam rawatib daripada mengangkat imam baru setelah pelaksanaan salat berjamaah. Karena akan ada timbulnya perbedaan semacam fitnah. Saya nggak mau sama imam ini bikin imam baru. Kira-kira begitu. Kita kan pernah membahaskan tentang bagaimana masjid mendirikan salat berjamaah pada judul-judul kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, saya lanjutkan terkait dengan kasus yang tadi. Imam sudah tahiyat akhir di salat apapun, tidak hanya khusus salat Jumat. Allahu Akbar. Ada makmum baru datang, mohon maaf, berdiri. Begitu takbir, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini udah takbir nih. Assalamualaikum. Bapak takbir dulu coba. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau duduk apa tetap berdiri? Mau duduk apa tetap berdiri? Ya. Baik. Ini ulama mencari penjelasan dari kasus ini bahwa bapak yang tadi kebagian takbir saja sebelum salamnya imam. Kalau imam udah salam, jelas sudah bukan salat jamaah kan? Sudah terputus. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Ini enggak salat jamaah namanya. Tapi kalau Allahu Akbar, imamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Ini salat jamaah dan dapat pahala. Masya Allah, luar biasa ya. Para ulama mencarikan dalil terkait dengan kasus per kasus. Tapi persoalannya, bapak mau duduk apa berdiri aja? Ya. Ya. Udah salam imamnya. Udah salam. Ya, betul. Ya, betul. Kalau ada 2 cara. Yang lebih utama duduk. Duduk walaupun imam sudah salam nih. Duduk sebentar kemudian berdiri lagi. Allahu Akbar. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Tidak pakai iftitah karena duduk. Dan itu utama. Daripada ada terlanjur. Ada terlanjur salam. Akhirnya ya sudah. Nah, di sini baca iftitah.
Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa karena nggak duduk, dia memulainya dari iftitah, tetap hukum iftitah tetap sunnah. Tidak urusan dalam urusan sah atau tidak sah, hanya boleh memulainya dengan doa iftitah, baru dilanjutkan dengan Fatihah dan seterusnya sampai selesai. Baik, cukup. Ada lagi? Kasus di Masjid Al-Madinah yang sampai sekarang masih berjalan. Iya. Jadi setelah sholat Jumat, itu sholat zuhur. Nah ini yang Masjid Al-Madinah mana? Ciledug. Sampai sekarang? Masih kemarin saya kebetulan lagi keluar terus. Iya. Di sini, kok masih sholat zuhur juga gitu. Oh iya. Ini memang kasusnya pada saat pandemi kemarin gitu ya. Oh, gitu. iya. Sekarang masih berlanjut. Awalnya, terus berlanjut. Baik. Nanya, dasarnya apa? Gitu, betul. Baik, terima kasih. Boleh sambil duduk. Masya Allah. Terkait dengan kasus sholat zuhur setelah sholat Jum'ah. Memang mau tidak mau kita harus mengakui ada perbedaan di antara para ulama. Terkait misalnya satu, jumlah jamaah. Di mana jumlah jamaah menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, itu jamaah minimal 40 jamaah. Mungkin di masa pandemi sempat terjadi pelaksanaan sholat jamaah tidak sempurna 40 jamaah. Bisa saja karena itu. Yang kedua, karena yang mempersyaratkan 40 rakaatnya pun ini harus juga mengikuti khutbah dari awal. Jadi ketika imam berdiri menghadap jamaah yang datang baru 39 orang. Ngitungin. Misalnya ini contoh ya. Imam ngitung, cuma 16 orang. Mulai khutbah. Ada yang berpendapat demikian bahwa sholat Jum'ahnya itu tidak sempurna. Tidak sempurnanya jamaah 40 menjadi tidak sempurnanya sholat Jum'ah. Sehingga yang dilakukan kemudian adalah melaksanakan sholat zuhur setelah sholat Jum'ah. Saya berjamaah, dilaksanakan tetap berjamaah. Ini yang saya fahami dari beberapa alasan kenapa kok ada sholat zuhur setelah sholat Jum'at. Tapi kalau seandainya sudah sempurna, 40 syarat berjamaahnya sudah ada, dan sudah mengikuti dari awal itu 40 orang, maka para ulama menyebutkan itu adalah perbuatan yang berlebih-lebihan jika harus melaksanakan sholat zuhur lagi. Karena apa? Sholat Jum'ah itu sama seperti telah melaksanakan 4 kewajiban. 2 wajib khutbah, 2 wajib 2 rakaat. Karena maqama rak'ataini minal fard al-khutbatani, 2 khutbah itu maqama rak'ataini minal fard, sudah menempati posisi 2 rakaat yang fardu tadi. Sama-sama 4 sebenarnya. Artinya terlalu berlebihan kalau hitungan jamaahnya sudah sempurna 40 orang. Tapi memang banyak terjadi. Saya kebetulan pernah ketemu di satu masjid, memulai khutbah hanya ada 12 orang. Begitu. Cuma ketika kita mengikuti pendapat yang lebih lentur, yang namanya sholat berjamaah kan yang penting lebih dari 3, maka tetap saja laksanakan sholat. Walaupun pada akhirnya sempurna, bisa sampai 60-70 orang, bahkan 100 orang. Cuma kebiasaan jamaah terlambat memang banyak. Di banyak-banyak masjid, dan ini nggak ada, di Al-Ikhlas nggak ada. Kalau di Al-Ikhlas, begitu imam masuk, udah penuh masjid. Insya Allah, ya. Insya Allah. Baik, ini kasus yang pertama masih tentang sholat Jum'ah. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Baik. Mohon maaf. Masya Allah. Iya. Betul. Betul. Iya.
Iya. Iktidal, ya. Belum rukuk. Betul. Ada juga yang sujudnya, imam sudah bangun dari sujud, ini masih sujud terus. Betul. Ini kejadian dan sering sampai saat ini. Betul. Baik. Terima kasih. Mohon maaf. Untuk yang pertama tadi terkait dengan makmum yang terlambat untuk segera membersamai imam dalam posisi ruku tadi ya. Terlambat ketika membersamai imam dalam posisi ruku, maka ruku itu menjadi ukuran dia mendapatkan hitungan rakaat. Tidak mendapati ruku berarti dia tidak mendapati rakaat bersama imam. Walaupun faktanya bersama, tapi itu tidak masuk dalam kategori hitungan rakaat. Bagaimana dengan makmum yang datang, imam sudah dalam keadaan sujud, maka kemudian ada makmum Allahu Akbar, langsung ruku, i'tidal, langsung sujud, kedapatan imam sudah di sujud kedua kira-kira ya, karena ngejar gitu. Bagaimana dengan yang bermakmum dengan cara seperti ini? Memang di zaman sahabat dulu ketika berjamaah bersama Nabi ada yang melakukan hal demikian. Dengan alasan ia tetap mengikuti sholat berjamaah bersama Nabi dalam hitungan jumlah rakaat yang sama. Ada pendapat sahabat yang berbeda ketika datang bersama sholat Nabi, Nabi sudah ruku bahkan sudah i'tidal, ia kemudian sholat langsung ikut bersama Nabi. Allahu Akbar. Udah, begitu diem karena posisi Nabi sudah i'tidal, begitu Nabi berangkat sujud, ya langsung ikut sujud. Nggak pakai ngejar ruku tadi. Atau dalam kasus Nabi sudah sujud, begitu makmum datang Allahu Akbar, langsung sujud. Mana yang dibenarkan oleh Nabi saat itu, yang dibenarkan oleh Nabi yang kedua? Karena punya alasan, saya ingin sholat bersama Nabi, bukan sholat ngejar sholatnya Nabi. Kalau yang pertama kan ngejar sholat, dia yang penting bisa selesai satu rakaat sempurna, kata dia, Allahu Akbar, ruku, i'tidal, terus sujud, duduk di antara dua sujud, baru duduk yang keduanya kebagian sholat bersama Nabi. Ini tidak bagus, kata Nabi. Sehingga para ulama mengkategorikan sholat yang demikian ini tidak sah. Yang sah adalah ketika Allahu Akbar langsung ikut imam. Baik itu imam sudah sujud atau duduk di antara dua sujud atau masih i'tidal, masih sama-sama berdiri. Gak usah kita rukuk dulu kemudian bareng imam, gak usah. Karena itu pun tetap tidak akan dihitung rakaat. Maka yang utama adalah mengikuti langsung kepada imam. Di mana posisi imam? Lebih utama mana menunggu rakaat berikutnya? Kan ada yang kemudian menunggu, imam udah sujud nih, kita nunggu aja dulu sampai imam berdiri di rakaat berikutnya, baru kemudian ketika berdiri Allahu Akbar baru bersama dengan imam. Lebih utama mana? Berdasarkan hadis tadi, karena Nabi memuji orang yang ingin segera sholat bersama Nabi, maka yang utama adalah langsung ikut dalam posisi apapun imam saat itu. Ini yang lebih utama daripada harus menunggu rakaat berikutnya. Baik, terkait dengan pertanyaan pertama seperti itu. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, ada makmum yang terlalu lambat mengikuti imam. Imam sudah duduk di antara dua sujud, ia masih sujud saja. Sampai kemudian ketika imam berangkat sujud, baru dia bangun untuk duduk di antara dua sujud. Atau dalam kasus i'tidal atau ruku. Kondisi yang demikian, jika melewati dua rukun, maka menjadi batal sholat jamaahnya, sehingga dia tidak dianggap melaksanakan sholat berjamaah. Dua rukun itu hitungannya apa? Kalau posisinya sujud. Sujud yang pertama, Allahu Akbar. Kata imam Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Kan duduk nih imam. Begitu imam Allahu Akbar mau sujud yang kedua, dia baru bangun, dia sudah terlambat dua. Apa itu? Duduk di antara dua sujud dan tumak ninah. Tumak ninah ini kan rukun ya di dalam salat.
Dia terlambat 2 rukun. Ketika imam Allahu Akbar berangkat sujud yang kedua, dia baru bangun dari sujud yang pertama, berarti sudah terputus hubungan berjamaahnya. Maka sebisa mungkin kita tetap mengikuti imam. Terlambat dikit nggak apa-apa, karena misalnya usia yang sepuh tidak selincah imam yang masih muda misalnya. Tetap mengikuti. Maka imam yang baik tentu harus melihat kondisi jamaahnya. Kalau sekiranya sudah banyak yang sepuh, jangan terlalu cepat gerakan-gerakannya. Berdirinya orang udah sepuh, tidak selincah anak muda, kira-kira begitu ya. Maka imam yang baik harus mengikuti bagaimana jamaahnya. Kalau sekiranya harus dipelankan sholatnya, maka pelan-pelan. Karena ada memang tidak bisa cepat karena gerakan badan yang terbatas, karena usia atau lain sebagainya. Begitu kira-kira. Jadi ukurannya, jika makmum itu terlambat 2 rukun, dia terputus sholat jamaahnya bersama imam. Demikian. Baik, silakan. Iya, betul. Iya. Jadi biasanya terjadi pada tahiyat akhir. Makmum sujudnya lama, imam sudah duduk menuju salam, sudah baca tahiyat, Iya. cuma sujud aja, gitu. Nah, itu kan kalau tadi mengukurnya 2 rukun, kebetulan di duduk di antara sujud. Iya. Tapi ketika si makmum sujud lama pada tahiyat akhir, imam tahiyat akhir, ini kan nggak bisa mengukur 2 rukunnya, kan? Betul. Tapi kelamaan banget ya. Iya. Gimana gitu? Baik, terima kasih. Ini teliti nih, pertanyaan yang teliti. Tahiyat akhir, ada memang sebaik-baik posisi sholat adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi ya posisinya jadi makmum nih. Udah dilama-lamain sampai imam udah duduk, Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, masih asik dengan doa di dalam sujudnya. Bagaimana ia disebut sebagai yang terlambat dalam berjamaah ketika melewati 2 rukun? Lah kan mesti duduk aja imam. Yang penting kan belum salam nih misalnya. Ada yang beranggapan demikian. Ukurannya tahiyat ada beberapa rukun. Yang pertama, duduk tawarruk. Duduknya itu sudah menjadi rukun. Yang kedua adalah membaca kalimat tahiyat. Tahiyat ini rukun. Bagaimana tahiyat itu? Ada 4 kata di dalamnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 4 kata ini rukun tahiyat. Rukun bacaan tahiyat. Maka kalau bacaan sholat kita perbaiki Fatihahnya, jangan lupa perbaiki bacaan tahiyatnya. 4 kata tadi sampai syahadat itu penting untuk diperbaiki karena ini rukun qauli, rukun perkataan di dalam sholat, Fatihah dan tahiyat. Kalau yang lainnya kan pendek-pendek, Allahu Akbar semua gampang. Tapi ini kan panjang-panjang nih. Kalau Fatihahnya 4 ayat, Fatihahnya 7 ayat, ini ada 4 kata. Terlambat sampai imam syahadat masuk ke salawat. Setelah syahadat kan salawat. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan sudah masuk rukun berikutnya di dalam duduk ketika tahiyat. Begitu imam masuk ke salawat, maka makmum tadi belum bangun, ia terputus salat jamaahnya. Kira-kira begitu. Jadi ukurannya bukan salam, tapi salawat. Dan salawat itu ada di bagian akhir yang diucapkan imam atau jamaah ketika melaksanakan salat. Salawatnya bisa panjang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, atau pakai sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namanya salawat Ibrahimiyah. Baru terakhir fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi begitu selesai syahadat ternyata belum bangun, berarti ia terlambat duduk tahiyat akhir dan bacaan tahiyat akhir. Maka dia menjadi terputus dari rangkaian berjamaah bersama imam. Seperti itu. Baik, silakan. Mohon maaf tertunda. Misalkan dalam sholat asar, Ya. jadi sudah dilakukan sholat asar itu 1 rakaat. Ada yang masbuk
melaksanakan 3 rakaat, ya, mestinya kan tambah 1 lagi. Betul. Menyempurnakan dari 4. Betul. Begitu ya. Betul. Dia ketinggalan 1 rakaat. Masalahnya, waktu imam memberi salam, dia ikut memberi salam. Nah, Lupa. mestinya kan berdiri lagi. Betul. Betul. Imam salam, dia beri salam. Betul. Selesai imam, dia juga selesai. Ya. Kemudian makmum yang pertama dia mengatakan, Pak, Bapak kurang 1 rakaat lagi. Ya. Nah, bagaimana caranya dia yang ketinggalan tadi menyempurnakan atau mengulang? Artinya menyempurnakan tinggal 1 rakaat, dia sambung aja 1 lagi, dia Allahu Akbar lagi, atau menyempurnakan sholat asarnya sendiri, berarti kan terpisah dari jamaah. Yang mana Ustaz kira-kira? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini sering akan kejadian demikian gitu. Apalagi sholat yang 4 rakaat gitu ya. Kalau tadi punya utang. Sama seperti orang punya kebutuhan, kalau lagi butuh semangat mau minjem, giliran nyaur suka lupa. Manusiawi. Misalnya kasus seperti itu. Jadi ia seharusnya tidak salam dulu, harus berdiri menyempurnakan 1 rakaat lagi. Tapi alhamdulillah diingetin oleh teman sebelahnya. Posisinya masih posisi tahiyat akhir ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ditepuk sama temannya. Kurang 1 rakaat, ente telat 1. Enggak usah jawab. Iya, masa sih? Ini ngobrol. Enggak usah berdebat. Kalau tidak ada perdebatan, 1 rakaat kurang tadi, langsung berdiri Allahu Akbar, tinggal nambah 1. Begitu caranya. Tapi kalau harus berdebat dulu, ini persoalannya ada obrolan. Salat ada pembicaraan di dalamnya, maka menyebabkan salatnya selesai batal. Nah kan tadi kan sudah salam, misalnya ya. Tadi kan sudah salam, berarti salat sudah selesai. Kalau karena lupa, nanti bisa ditambal dengan sujud sahwi. Jadi kalau kasusnya begitu diingetin, kurang 1 rakaat tadi, langsung berdiri Allahu Akbar. Begitu sholat 1 rakaat, nambahin. Begitu sebelum salam, sujud sahwi, itu yang utama, bagus. Tapi kalau masih ngobrol dulu, sudah salam, ditambah dengan obrolan berpembicaraan selain bacaan sholat, maka menyebabkan ia harus sholat 4 rakaat lagi di sholat asar yang dilaksanakan tadi. Jadi ukurannya kalau ada yang ngingetin, gak usah ngomong. Terlambat 1 tadi, diem aja, diem. Oh iya, langsung berdiri. Untuk meyakinkan, kan kadang kita kaget gitu ya, diingetin orang begitu kan kaget nih biasanya. Kagetnya kita kan akan mengingat lagi. Oh iya, kurang 1. Tapi nggak usah diucapkan, kita langsung berdiri. Masa sih kurang 1? Ente sih kurang ngopi, ini ada aqua dulu misalnya nih ya. Oh ya, aku. Nah kalau yang seperti itu, salat lagi 4 rakaat. Kira-kira begitu yang bisa dilaksanakan. Baik, sejatinya masih banyak dalam kasus-kasus salat-salat yang lain, bukan hanya pada salat Jumat. Ada kehususan masbuk ketika salat jenazah, ketika salat qasar. Jadi musafir, sementara salat di Masjid Al-Ikhlas, dikiranya salatnya di sini salat qasar, padahal enggak. Nah, bagaimana kasus-kasusnya ketika menjadi masbuk? Ada juga terlambat salat Id. Ada juga terlambat di dalam sholat gerhana, ada juga terlambat di dalam sholat istisqa. 6 sholat ini berbeda karakter sholatnya. Sholat jenazah jelas, hanya 4 takbir. Bagaimana caranya kalau masbuk? Sholat Id ada banyak takbir di awal rakaat pertama dan rakaat kedua. Sholat gerhana ada 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Sholat istisqa sama seperti sholat Id. Bagaimana kasus-kasus ini? Bagaimana juga dengan sholat qasar? Niat sholat qasar ternyata imamnya sholat sempurna. Bagaimana dengan kasus-kasus ini? Sudah jam 6. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, insyaallah semoga tetap istiqomah untuk mencari ilmu agama ini, untuk mencapai kesempurnaan kita di dalam ibadah.
Karena Islam mengajarkan bagaimana beribadah itu diterangkan secara detail, dijabarkan oleh para ulama dengan ragam pendapat-pendapat yang disampaikan. Saya menyampaikannya dalam banyak pendapat dan beberapa pilihan karena ini sudah menjadi pendapat ulama. Kita nggak harus bermusuh-musuhan dalam perbedaan ini karena ini sudah menjadi qadarullah. Ulama pun bisa berbeda pendapat. Bukan berarti ulama salah. Yang berbeda pendapat bukan cuma ulama, sahabat saja beda pendapat. Jangankan sahabat, Nabi aja beda pendapat. Jangankan Nabi yang masih punya nafsu duniawi, malaikat saja beda pendapat. Apalagi kita yang jauh dari kelasnya para sahabat, yang jauh dari kelasnya para ulama. Ukuran kita yang penting adalah saling menghormati perbedaan. Disampaikan banyak beragam pendapat di sini untuk kita saling legowo ketika dia ternyata ngambil yang makruh. Menurut saya itu yang makruh. Saya nggak mau kalau masbuk ya nambahin sendiri-sendiri aja lah, nggak usah bikin imam baru misalnya dan lain sebagainya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangan dan kesalahan yang saya ucapkan baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.